Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf belum bisa hadir karena akan menyiapkan PN ke UI Green Metric, salah satu peringkatan yang sedang kita sasar di tahun ini. Kebetulan saya sebagai kapus harus bisa mengkoordinir hal tersebut. Dan kita lanjut pada pertemuan 13, ini mencakup di salah satu bidang lainnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah di perpustakaan, kemudian sudah di oil and gas. Nah, ini menjadi lebih spesifik karena ada kaitan dengan manajemen rekod dan arsip, khususnya di dunia industri. Apa saja yang akan dipahami? Jadi ada 5 aspek. Yang pertama berkaitan sama konsep record dan arsip. Ini sebatas pengantarnya terlebih dahulu ya. Apa beda yang berkaitan sama file biasa, kemudian ketika sudah masuk ke ranah record itu karakternya seperti apa, dan apa juga yang berkaitan sama aspek arsipnya. Kemudian dan di sini sudah ke tahap record yang terpercaya. Jadi masuk ke ranah bagaimana record itu bisa dijadikan salah satu bagian dalam sebuah siklus informasi. Hal-hal apa saja yang nanti harus bisa diperhatikan ketika record itu ingin dijadikan satu lingkup dari sebuah siklus informasi. Dan di tahap ketiga kita sudah masuk ke ranah metadatanya. Jadi bagaimana contoh-contohnya dari segi metadata tersebut. Untuk di tahap keempat kita sudah akan masuk ke pengantar ya dari kriptografi. Dan insya Allah di TM14 kita akan bahas mengenai kriptografi menjadi lebih detail lagi nantinya. Apa-apa saja yang nantinya bisa kita gunakan dari segi kriptografi. Ini diberikan bridgingnya terlebih dahulu ya, supaya nanti bisa lebih detail dari pembahasan kriptografinya. Dan yang pasti studi kasus dari segi industri. Apa saja yang nanti bisa didapatkan berkaitan sama bidang-bidang di dalam industrinya, kemudian ruang lingkup dari keamanan informasi khususnya di record dan arsip itu apa saja. Dan ini merupakan beberapa referensi yang sudah saya siapkan, baik dengan pendekatan ISO dan juga dengan pendekatan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan di tahun-tahun sebelumnya. Pada pembahasan pertama kita masuk ke konteks industrinya ya. Nah, saat ini seperti yang Anda ketahui, pastinya banyak sektor-sektor yang sudah berkaitan sama sebuah dokumen administratif. Ketika dokumen administratif tersebut akan hidup, itu pasti menghasilkan banyak dokumen yang sifatnya beragam ya, seperti bukti transaksi, kemudian setiap hal yang berkaitan sama keputusan, lalu ada juga hal-hal yang berkaitan sama aspek inspeksi ya. Jadi misalnya ada keterkaitan dengan maintenance, tindak lanjut dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang berkaitan sama sebuah hal kepatuhan. Nah, kepatuhan ya di sini kita nanti bisa memastikan audit berjalan dengan baik. Dan juga tanggung jawab dari segi organisasi, karena di dalam organisasi pasti ada hal-hal yang bisa dipastikan untuk kebutuhan visi dan misinya ya. Dan itu merupakan salah satu tanggung jawab yang harus bisa disiapkan oleh manajemen operasionalnya. Dari sekian banyak, nah ini saya sudah berikan beberapa contoh kasus seperti berkaitan sama kontrak vendor untuk menghasilkan sebuah bukti yang sifatnya itu hukuman dan juga kewajiban ya. Hukuman dalam arti ya hubungan antara hukum yang nanti kita bisa memastikan kembali
hukum tersebut memang memiliki faktor legalitas, faktor validitas, faktor masa berlaku, dan lain sebagainya. Jadi hukumannya bukan konteks dia bersalah kemudian dilakukan bentuk hukum, tapi itu merupakan ruang lingkup hukum yang nantinya berhubungan sama aspek-aspek kewajiban dalam sebuah bisnis. Dan selanjutnya ada di laporan inspeksi, ini berkaitan sama bukti pengawasan, perawatan, dan juga kepatuhan dari sisi setiap stakeholder, setiap pimpinan yang nantinya akan bisa mempengaruhi dari keberlanjutan sebuah sistem yang ada di dalam organisasi. Lalu dilanjutkan dengan SOP. Ini merupakan standar operasional prosedur yang nanti akan berkaitan secara langsung ya dari sisi bagaimana setiap proses bisnis tersebut memiliki kebutuhan untuk tahapan-tahapannya, untuk prosedural yang nantinya akan dilakukan, dan lain sebagainya. Lalu di dalam dokumen audit ini merupakan bukti ya yang melihat dari segi kepatuhan dan juga akuntabilitas yang sudah didapatkan, dan ini merupakan satu bentuk komitmen dari setiap manajemen operasional. Kemudian ada juga hal-hal yang sifatnya transaksional seperti invoice dan juga pre-order ya. Nah, ini untuk bisa melancarkan baik dari segi pengadaan, kemudian pembayaran, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berkaitan sama HSE. HSE ini adalah Health, Safety, dan Environment. Jadi seperti K3L gitu ya. Jadi kalau di dalam sebuah industri pasti ada berkaitan sama aspek-aspek ini. Bagaimana kita komitmen dengan lingkungan, bagaimana kita komitmen dengan keamanan kerja, dan juga aspek kesehatan ya, supaya ya roda ini tidak serta-merta hanya diisi sama robot kan seperti itu. Ada juga manusia-manusia yang harus bisa diperhatikan, SDM-SDM yang nantinya sangat berkaitan erat sama keselamatan kerja dan juga kepatuhan dari segi industri. Dan di dalam environment ini merupakan satu poin yang harus bisa dicermati juga ya. Seperti misalnya berkaitan sama isu climate change yang sekarang sangat marak dan bagaimana bisa menghasilkan sebuah aspek-aspek yang sifatnya itu sustainability, supaya keberlanjutan dari organisasi ini memperhatikan juga dari segi lingkungan, entah itu dari segi budaya, organisasi, kemudian yang nantinya mempengaruhi dari lingkungan tersebut supaya tidak ada pencemaran dan lain sebagainya. Di dalam record dan arsip, konsep dasarnya ini saya dapat dari ISO 15489. Jadi ketika kita masuk ke ranah record, manajemen, konsep, dan prinsipal, itu ada beberapa hal yang harus bisa kita lihat bersama. Bahwa di dalam ISO ini menempatkan record management sebagai konsep dan prinsip untuk pertama menciptakan, kemudian yang kedua menangkap, lalu yang ketiga mengelola record dari berbagai format. Nah, dan disinilah yang nantinya akan mempengaruhi dari segi aspek lingkungan dan juga teknologi yang digunakan. Nah, beberapa bagian yang harus bisa dilihat ya dari keberadaan ISO ini adalah ada 4 hal. Pertama, fungsi, contoh, fokus, dan juga risiko. Di dalam record, untuk fungsi ini merupakan bukti aktivitas yang sifatnya itu berjalan. Ketika kita masuk ke ranah arsip, ini nantinya bernilai dari jangka panjangnya. Jadi kalau dari sebuah bagian yang nanti masuk ke dalam aspek operasional, record masih bisa dikategorikan. Tapi kalau misalnya arsip, ya kita harus bisa melihat apakah di sana ada nilai yang nantinya bisa digunakan dari segi jangka panjang atau tidak. Lalu dari segi contoh, nah ini ada invoice yang aktif untuk record, kontrak berjalan, form persetujuan. Tapi kalau arsip dia sudah masuk ke ranah-ranah yang sifatnya itu menjadi lebih kena ya dari segi keberadaan organisasi. Misalnya
akte. Akte itu kan bisa dibilang ya semacam apa ya, dokumen legal yang nantinya bisa kita gunakan untuk keberlangsungan dari sebuah organisasi. Kemudian juga ada laporan audit final yang nanti harus bisa ditindaklanjut dan nantinya harus ada semacam sejarahnya, apa yang memang sudah dilakukan di dalam sebuah organisasi ketika ada audit-audit yang nantinya bisa mempengaruhi. Lalu juga ada kontrak strategis yang nanti bisa kita lihat bahwa ini menjadi satu pengembangan dari aspek bisnisnya. Ketika kita lihat contoh-contoh ini, pasti akan berpengaruh juga dari fokus dan risikonya ya. Nah, khusus fokus yang ada di record, ini lingkup penciptaan, penggunaan, akses, dan juga aspek retensi. Jadi retensi di sini nanti akan dilakukan proses penilaian, apakah dokumen, kemudian form, atau mungkin invoice, ini ada aspek jangka panjangnya atau tidak. Ketika digunakan untuk 2 tahun ke depan masih ada, 5 tahun ke depan masih ada. Nah, dia akan berubah menjadi namanya arsip statis ya. Dia akan masuk ke ranah penyimpanan yang nanti masih memiliki nilai guna. Nilai gunanya tapi nilai guna sekunder. Jadi tidak sepenuhnya nantinya bisa dipakai dalam jangka lama. Tapi hanya periodikal-periodikal yang nantinya mempermudah untuk sebuah aspek transaksional. Itu dari segi arsip, dia akan bisa berubah dari bagaimana preservasi, otentisitas, dan juga akses dari segi jangka panjangnya. Di dalam arsip juga tadi ada kaitannya sama arsip dinamis dan juga arsip statis. Ketika dinamis, dia akan masuk ke ranah-ranah seperti halnya record. Tapi perbedaan yang paling mendasar adalah bagaimana di dalam arsip dinamis ini kita akan masuk ke ranah-ranah intinya. Tapi kalau di dalam record itu cukup luas ya, tidak berkaitan langsung sama aspek-aspek intinya saja. Dan selanjutnya di bagian risiko. Jadi kalau berkaitan sama fokusnya itu tadi sudah kita lihat keberadaan dan juga urgensinya. Nah, risikonya juga demikian. Ketika ada faktor-faktor yang hilang, bocor, diubah, tidak lengkap, nah itu kecenderungannya berkaitan sama aspek yang ada di bagian record. Tapi kalau misalnya tidak otentik, keutuhannya nanti terganggu, tidak terbaca, bahkan dari segi konteksnya itu juga hilang. Nah, ini sudah masuk ke ranah bagaimana arsip itu nanti bisa kita lihat keberadaannya. Jadi penting untuk bisa kalian pahami mana perbedaan-perbedaan yang mendasar terlebih dahulu ya dari record dan juga arsip. Nah, dengan adanya 4 aspek ini, nah, saya harapkan menjadi kemudahan kalian untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya kita ke yang lebih detail dari record. Dan ini berdasarkan dari Kastenhofer di tahun 2015 bahwa ada salah satu konsep namanya authoritative record. Nah, apa saja sih nanti yang akan bisa kita lihat ya dari konsep yang disampaikan oleh Kastenhofer tersebut yang berkaitan sama record itu tercantum di dalam 4 aspek. Jadi ada authenticity. Nah, authenticity ini adalah record itu berkaitan sama aspek yang benar, berasal dari pihak atau proses yang sah. Jadi benar-benar tidak ada aspek yang abu-abu di sana. Kemudian berkaitan sama integrity. Jadi di dalam integrity ini harus lengkap, harus bisa jelas ya dan tidak berubah tanpa sebuah izin dari hal yang kita lihat memiliki kewenangan di sana. Kemudian reliability. Reliability di sini adalah ini dapat dipercaya sebagai bukti aktivitas. Jadi laporan inspeksi dibuat dari inspektor resmi. Jadi benar-benar dia memiliki kewenangan di situ. Baik misalnya ditunjuk secara kelembagaan ataupun ditunjuk secara profesional di sana. Dan yang terakhir dari 4 karakteristik ini adalah usability. Jadi dapat ditemukan, dapat dibuka, dan juga dapat digunakan. Nah, ketika dia tidak
bisa memiliki aspek-aspek seperti ini, ya pastinya akan mempengaruhi ya keberadaan dari record tersebut. Record tidak cukup untuk kebutuhan hanya penyimpanan. Jadi record harus dapat dipercaya sebagai bukti. Oke, jadi sudah jelas kalau 4 karakter record ini yang harus bisa dilihat sama kalian ya. Dan ini merupakan yang bisa kita jadikan jembatan antara kearsipan dan keamanan informasi. Bahwa di dalam kearsipan dan juga record, 4 poin ini menjadi satu hal yang nantinya bisa mendorong kedudukan dari record ini bisa dipercaya digunakan. Karena kalau tidak akan ada konsekuensinya. Seperti berkaitan sama konsekuensi hukum, konsekuensi budaya, konsekuensi dari segi sosiologis, dan lain sebagainya. Nah, saya coba menyampaikan kembali. Jadi lagi-lagi ya, ketika kita bicara masalah sebuah siklus hidup dari record, ini akan masuk ke bagaimana kita bisa melihat keberadaan dari siklus ini akan berpotensi karena munculnya keamanan informasi. Jadi kalau kita lihat dari create, dari use, share, store, retain, dan juga dispose, nah ini pasti akan memiliki beberapa aspek yang nantinya sangat rentan, terutama berkaitan sama aspek dari proses yang ada di bagian retain ya. Dan di sini akan masuk ke pemahaman yang nantinya akan bisa diketahui bahwa SDM tersebut ataupun organisasi tersebut itu berjalankan record dengan baik atau tidak. Karena akan ada biasanya audit yang nantinya akan menjadi satu faktor yang mempertegas ya kedudukan tersebut. Nah, insight yang harus bisa kita lihat adalah bahwa pengamanan record itu tidak dapat dilakukan hanya di akhir. Jika record sejak awal tidak ditangkap dengan metadata dan otoritas yang benar, maka kualitas pembuktiannya menjadi lemah. Dan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Oladijo dan juga Haji Dik ya di tahun 2021. Kalau kita masuk ke ranah create, itu berarti nantinya akan bisa kita lihat apakah standar dari segi penentuan dokumennya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian dari segi use, dari segi akses, sesuai sudah peran atau belum. Lalu dari segi share, apakah kita sudah bisa memberikan ya kedudukan dari dokumen tersebut diperbolehkan untuk di ranah publik atau tidak. Store ini untuk kebutuhan penentuan terkait struktur dan juga metadata yang sesuai dari segi penamaan, dari segi penentuan wakil yang ada di dalam dokumen tersebut. Kemudian retain, nah ini masa simpannya ya. Nah ini yang cukup nantinya bisa kita fokuskan. Jadi di dalam retain ini kita akan bisa memastikan bahwa kedudukan dokumen tersebut masih ada nilai guna atau tidak. Baru setelah itu bisa digunakan untuk kebutuhan dispose dan juga preservasi ya. Nah, dispose di sini biasanya digunakan untuk bukti pemusnahannya dan juga bukti dari segi preservasinya. Bahwa di dalam sebuah siklus ini pastinya akan menghasilkan sebuah bentuk preservasi yang masuk karena tingkat akhir dari siklus itu sendiri. Makanya penting untuk bisa kita pahami sehingga ketika record itu masuk di kebutuhan dimusnahkan, benar-benar sudah clear tidak ada hal-hal yang nantinya bisa mempengaruhi dari keberadaan dokumen tersebut. Selanjutnya di bagian metadata. Jadi di dalam metadata ini merupakan kontrol dari sisi keamanan recordnya. Di dalam metadata ini membantu melakukan identifikasi, autentifikasi, kemudian konteks ya, dan juga keterlacakan dari segi record. Jadi kalau tanpa metadata pastinya dokumen digital itu mudah kehilangan makna dan juga kekuatan dari segi buktinya. Beberapa dokumen yang nanti bisa kita lihat untuk dijadikan literatur, nah, salah satunya adalah dari Chemnitz ya, di dalam tahun yang cukup lampau di sini 1999
bahwa elemen-elemen mendasar yang nantinya harus ada ketika kita lakukan bentuk kontrol terhadap sebuah keamanan record itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dokumen number, kemudian versi, kemudian status, kemudian ownernya ya, kemudian klasifikasi, dan juga retensinya. Nah, dari beberapa elemen tersebut fungsinya juga berbeda-beda. Ada fungsi dokumen number untuk melakukan identifikasi unik yang nantinya bisa mempercepat dari segi tracing sebuah histori ya terhadap dokumen tersebut. Lalu ada versi, ini buat kontrol dari segi perubahan. Kemudian ada status dari bentuk validitas dan juga proses persetujuan yang dilakukan. Kemudian owner ini untuk kebutuhan akuntabilitas dan juga klasifikasi untuk akses yang bisa digunakan ya, apakah confidential atau public version dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah retensi atau masa simpan. Di dalam masa simpan ini penting untuk dikaitkan dengan kemampuan terkait sebuah akurasi. Jadi kurasi yang akan dihasilkan ya dari beberapa aspek ya. Dan bisa dilihat juga dari faktor legal, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan nanti sebagai contoh, antara lain misalnya 10 tahun. Nah, ini merupakan masa simpan. Ketika nanti masa simpannya sudah hilang, ya kita bisa lanjut ke bagian pemusnahannya. Dan ini risk view-nya ya, ketika kita masuk ke ranah kearsipan industri. Ada risiko-risiko yang nanti bisa dilihat bahwa kontrak hilang, dokumen diubah, data pegawai bocor, file lama tidak terbaca, akses mantan pegawai yang nantinya bisa kita lihat ya keberadaannya. Nah, kalau dari segi contoh-contoh ini pada dasarnya hampir sama ya dengan yang ada di oil and gas. Karena seperti yang saya tekankan di oil and gas itu juga kita masuk ke ranah dokumen kontrol. Jadi akan berkaitan juga sama aspek record dan juga arsip ini. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya yang berkaitan sama file lama tak terbaca. Jadi bisa kita lihat formatnya itu usang. Kalau dulu mungkin ketika kita mau membuka sebuah dokumen PDF, kita harus menggunakan namanya Adobe. Dan di situ viewernya memang terbatas ya dengan penekanan bahwa sistem tersebut dibuat secara terpisah. Nah, kalau kondisi sekarang itu sangat mudah ya, karena sudah bisa diakses dengan menggunakan browser. Jadi browser-browser sekarang sudah menerapkan namanya versi HTML5. Di dalam HTML5 itu yang mempermudah kita. Jadi ketika kalian download PDF, kemudian PDF itu mau kalian baca, ya kalian tidak memerlukan library tambahan, tapi cukup dengan menggunakan browser saja. Dan di situ pasti bisa dilakukan proses pembacaan ya. Nah, ada beberapa yang memang tidak bisa, misalnya berkaitan sama vinil, piringan ya, kemudian juga berkaitan sama aspek-aspek lain yang nanti harus bisa Anda lihat, entah itu misalnya CD, compact disc. Kalau compact disc itu sangat terbatas, compact disc hanya 5 tahun ya, jadi selebihnya itu tidak bisa digunakan dan itu sangat hati-hati. Jadi harus ada proses-proses lanjut untuk bisa memastikan bahwa format usang itu bisa kita minimalisir. Sehingga kebutuhan terhadap usability-nya itu tetap harus ada. Dan disinilah prinsip-prinsip harus terjaga. Jadi tidak serta-merta kita tidak memiliki justifikasi dalam menentukan sebuah risiko keamanan. Dan ketika kita dorong kembali dengan prinsip dari 4 aspek ya, dari segi confidentiality, availability. Dorong kembali dengan prinsip dari 4 aspek ya, dari segi confidentiality, availability, integrity, CIA, dan ditambah 1 accountability, ini untuk kebutuhan akses dan juga perubahan terekam. Ini terbagi menjadi beberapa bagian yang harus bisa dilihat. Tapi pada dasarnya CIA ini perlu diperluas dengan aspek accountability. Karena untuk apa? Karena di dalam record dan juga arsip, aktivitas terhadap record harus dapat ditelusuri dengan baik. Nah, memang sudah ada di ranah availability-nya ya.
tapi itu hanya untuk memastikan keberadaan dari lingkup kedudukan legalitasnya. Jadi rekod tersedia saat dibutuhkan, berkaitan sama kontrak tersedia saat sengketa atau audit. Tapi kalau dari accountability-nya, akses yang nantinya harus bisa didapatkan. Karena di dalam availability itu tidak mungkin bisa digunakan tanpa adanya accountability. Siapa yang membuka, mengubah, dan juga menghapus dokumen itu akan menjadi satu bentuk manajemen mutu yang bisa digunakan. Nah, di sini ada satu pertanyaan pemantik, jika dokumen tersimpan tetapi tidak dapat dibuktikan asli, apakah dokumen itu masih dapat berfungsi sebagai record? Nah, ini pasti menjadi satu pola pikir nanti yang bisa kalian gunakan ya. Bagaimana aspek kritis kalian harus bisa kalian tekankan di sini. Nah, silakan kalian bisa baca-baca dari beberapa literatur lain dan juga mungkin menggunakan beberapa sosial media pun juga dipersilakan. Nah, pada dasarnya ini akan bisa memahami keberadaan dari keamanan informasi di dalam record industri. Kalau kita sudah lihat keberadaan dokumen tersebut tersimpan tapi tidak dapat dibuktikan keasliannya, ya itu akan bisa berpengaruh atau tidak. Nah, silakan Anda bisa cermati kembali, kemudian bisa Anda pahami lebih lanjut ya. Nah, harapannya itu sebagai satu bagian untuk mudahan kalian terhadap pemahaman dari lingkup SHIE dan accountability ini. Dan kita sudah masuk ke ranah kriptografi. Mengapa kriptografi penting untuk arsip digital ya, dan juga record pastinya. Kriptografi ini membantu menjaga record sebagai bukti digital. Tidak hanya aman untuk dilakukan proses baca, tetapi juga dapat dibuktikan ya secara utuh, asli, dan juga sah. Karena mencakup beberapa aspek. Jadi aspek yang pertama dari encryption, kemudian berkaitan sama digital signature. Kemudian ada juga yang terkaitan sama hash atau checksum, dan juga kebutuhan terkait sebuah aspek penghubung ya, yaitu sertifikat. Encryption ini menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya sensitif. Sedangkan digital signature ini bisa membuktikan bahwa identitas penandatanganan dan juga integritas dokumen itu legal. Dan hash ini bisa mendeteksi setiap perubahan pada filenya. Ketika ada perubahan-perubahan yang nantinya ada kejanggalan ataupun anomali, nanti bisa dilakukan masuk ke ranah laporan inspeksi. Lalu sertifikat, ini menghubungkan tanda tangan dengan identitas yang sah, bahwa standar dari segi sertifikat digital organisasi itu juga harus bisa kita lihat ya. Tidak serta-merta kita diberikan kewenangan bagi organisasi apapun. Nah, di sini pasti ada keterkaitan, kalau di Indonesia ada di Kementerian Komdiki. Nah, ini saya dapatkan dari Bodres ya. Jadi di dalam Bodres inilah yang memang memiliki satu ide untuk bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang nanti mempermudah dalam lingkup organisasi digital. Dan itu sejak 2007. Jadi sudah cukup lama ya dari sisi konsepnya. Dan sampai sekarang pastinya banyak sekali perubahan-perubahan dan juga pemutakhiran dari setiap tindak lanjut di ranah teknisnya. Bagaimana hash sekarang sudah berkaitan sama aspek yang bisa lebih mendetil dan juga mempermudah ya dari segi mendeteksi setiap perubahan pada file. Ini beberapa mekanismenya dari yang ada di hash, enkripsi, dan juga tanda tangan digital. Jadi kerahasiaan, integritas, autentisitas, dan juga non-repudiation. Di dalam kriptografi itu perlu dipahami secara fungsional. Jadi mekanisme apa yang digunakan, apa tujuannya, kemudian risiko apa yang jika tidak dikelola. Nah, mekanisme ini mencakup dari beberapa bagian. Konsep salah satunya adalah tanda tangan digital. Nah, sekarang sudah sangat marak ya. Bahkan kalau di UPN itu ada namanya perangkat lunak, namanya DigiSign. Jadi kalau saya juga biasanya dengan menggunakan itu. Karena kita akan
dipermudah dengan melakukan validasi secara langsung berbasis sistem. Jadi tidak hanya kita berikan satu PNG ataupun JPG yang nantinya merupakan tanda tangan kita. Nah, akan sangat liar kalau misalnya kita berikan seperti itu ya. Jadi seakan-akan semuanya diperbolehkan, padahal ya dokumen-dokumen tertentu saja yang diperbolehkan. Nah, disitulah salah satu kebutuhannya yang berkaitan sama otentisitas. Jadi tanda tangan digitalnya bisa dipastikan bahwa hal itu legal dan juga memastikan sertifikat itu masih memiliki masa berlaku atau tidak. Ketika sertifikatnya tidak bisa digunakan kembali, kemudian tidak bisa dilakukan proses pelacakan dengan sistem, nah pasti akan dipertanyakan legalitas kondisi tersebut. Nah, berdasarkan Baudrez ini, bahwa mengarsipkan tanda tangan digital saja belum cukup. Harus ada konteks validasi, sertifikat, dan juga metadata harus ikut dikelola. Jadi di dalam metadata memperjelas, ini dokumennya kebutuhannya untuk apa. Kemudian diberikan deskripsi, kemudian diberikan juga dari kewenangan ya, dari lembaga yang nantinya diberikan, apakah PN, apakah Komdigi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara risiko jangka panjang, kripto ini bukan solusi yang sifatnya otomatis. Jadi ada kekurangan yang harus bisa kita lihat di sini ya. Bahwa berdasarkan Baudrez dan juga Vigil, ini memungkinkan bahwa adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan ya. Seperti misalnya kunci hilang di tidak melakukan proses enkripsi saat dibuka ya. Karena untuk melakukan DigiSign biasanya kita menggunakan satu bentuk password, dan password itu nanti bisa menggenerate ke dalam semacam barcode gitu ya. Kemudian sertifikatnya kadaluarsa, password yang dibagikan terkadang tanpa kontrol ya, dan juga algoritmanya mungkin usang, dan ini harus bisa dicermati dengan baik ya. Mau kedudukan by system itu tidak serta-merta semuanya menjadi solusi yang akan digunakan secara jangka panjang. Perlu ada beberapa hal yang harus bisa dijadikan solusi yang lain, baik dari segi faktor-faktor pemahaman, kemudian pemutahiran teknologi, dan lain sebagainya. Ada juga seperti metadata validasi yang hilang dan juga tidak adanya key is word ya. Nah, di dalam key is word ini organisasinya mungkin ada perubahan dari segi kewenangan yang sekarang digunakan. Jadi kalau dulu dia memiliki satu kewenangan ya untuk bisa memvalidasi, tapi kemudian berubah. Dan itu tergantung dari segi regulasi yang ada di dalam sebuah lembaga. Nah, ini beberapa studi kasusnya. Arsip kontrak industri bermasalah, jadi perusahaan menghadapi audit eksternal. Nah, auditor meminta kontrak vendor, laporan inspeksi, dan dokumen persetujuan internal. Namun ditemukan 3 versi kontrak. Tidak ada metadata versi, tanda tangan digital tidak dapat diverifikasi, folder kontrak masih dapat diakses mantan pegawai, dan sebagian dokumen terinskripsi tanpa dokumentasi kunci. Nah, ini silakan nantinya menjadi salah satu tugas yang bisa kalian gunakan ya, dan ini menjadi tugas mandiri. Jadi hal-hal apa saja yang harus bisa dicermati sama kalian. Record apa saja yang bermasalah, karakter record apa saja yang gagal, bagaimana peran metadata dalam kasus ini, kemudian mekanisme kriptografi apa yang diperlukan, lalu apa rekomendasi perbaikan prioritasnya. Jadi berdasarkan satu contoh kasus ini, di dalam arsip kontrak industri yang bermasalah, Anda diminta untuk bisa memberikan pendapat dengan 5 bagian yang harus bisa dilihat. Nah, ini berdasarkan dari hal-hal yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa perusahaan menghadapi audit eksternal dan diperlukan beberapa bagian yang harus dilakukan semacam konfirmasi. Jadi menurut kalian apa yang harus bisa dilakukan? 5 aspek ini saja yang menjadi satu hal yang harus bisa disampaikan ya oleh kalian. Dan saya harapkan bisa kalian berikan dalam bentuk Word saja. Jadi silakan
menjadi refleksi dan mempermudah juga dari sisi kalian untuk memahami secara langsung ya. Jadi ketika teorinya sudah dapat, beberapa contohnya sudah dapat, Anda sudah bisa melakukan eh, eh, pelatihan daya pikirnya untuk bisa melihat dari setiap bagian ini apakah ada hal-hal yang bisa digunakan secara langsung atau ada tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Nah, dengan adanya 5 pertanyaan ini saya harapkan bisa membantu untuk itu. Oke, dan di sini ini mungkin nanti saja karena saya harus bisa memastikan terlebih dahulu ya beberapa poin yang harus bisa dilakukan sama kalian. Jadi saya tekankan kalian cukup dengan melakukan refleksi dari eh, masing-masing mahasiswa ya dan dilihat dari poin-poin ini dan mohon tidak serta-merta semuanya dengan menggunakan AI tapi memiliki cara pandang tersendiri ya. Jadi untuk kondisi saat ini tidak menggunakan AI terlebih dahulu, tapi kalian bisa baca dari beberapa literatur dan sertakan literatur yang kalian gunakan itu apa saja. Nah, ini sintesisnya. Jadi ketika bicara arsip yang aman, bukan sekedar tersimpan. Jadi ada satu konsep namanya record trust. Autentik, tersedia, utuh, terkendali, tervalidasi, dan juga terlestarikan. Nah, dari segi kesiapan industri ini membutuhkan kombinasi record management, berkaitan juga sama metadata, akses kontrol, audit trail, dan juga kripto. Agar apa? Agar recordnya itu tetap bernilai sebagai bukti organisasi. Nah, ketika hal-hal ini tidak bisa dilakukan, dia tersedia tapi tidak tervalidasi. Nah, pastinya akan mempengaruhi dari keberadaan dokumen tersebut. Dia otentik tapi tidak utuh. Asal-usulnya jelas tapi tidak utuh. Ada perubahan-perubahan yang tidak terdokumentasi. Itu juga pasti akan bisa bermasalah. Dia terkendali sesuai dengan peran ya, yang melakukan validasi segala macam, tapi ujung-ujungnya tidak terlestarikan, tidak ada satu bentuk preservasi yang dilakukan. Pasti mempengaruhi juga dari segi format dan juga kuncinya ya, bahwa dari preservasi tersebut bisa dilakukan proses pelacakan kembali atau tidak. Bisa dipastikan validasinya itu berjalan atau tidak. Dan ini menjadi satu konsep yang sifatnya itu dalam satu bentuk siklus ya. Jadi otentiknya didapatkan, utuhnya juga harus bisa dilihat, ketersediaannya juga demikian. Bisa dilakukan proses pengendalian ya dari akses-akses yang nanti bisa dijadikan mediator ya untuk bisa menghasilkan satu bentuk yang sifatnya itu tervalidasi. Sehingga sudah tervalidasi, dia bisa masuk ke ranah preservasi yang memastikan bahwa secara jangka panjang itu bisa lebih dimanfaatkan kembali ke depannya. Tidak serta-merta hanya periode-periode tertentu, tapi keberadaannya ketika ada kebutuhan yang sifatnya urgent atau untuk kebutuhan ya, lead abdimas, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, itu pun juga bisa digunakan kembali. Jadi secara konsep itu bisa digunakan sebagai proses reuse namanya. Jadi di pelestarian inilah yang harus bisa kalian pastikan kalau unsur trust recordnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini berdasarkan dari beberapa referensi ya, dari Kastenhover dan juga Bodres. Nah, dua referensi itu yang harus bisa kalian lihat. Nah, di dalam leads, insya Allah saya akan upload dari dua referensi tersebut. Jadi kalian upayakan baca-baca juga ya untuk bisa memastikan kembali pemahaman kalian benar-benar utuh, bisa memiliki dasar dan juga bisa mengkritisi setiap hal-hal yang nantinya masuk ke ranah-ranah bagaimana kita bisa mempraktekkan setiap konsep manajemen record ini agar nanti bisa tersimpan, bisa berjalan ya setiap konsepnya dan kalian juga bisa menerapkannya di lembaga-lembaga yang nanti kalian dapatkan.
Nah, ini beberapa sumber akademik yang digunakan. Kemudian ini merupakan rujukannya ya. Jadi kalau kita bicara masalah manajemen record, nah di situ ketentuan ISO memang sangat penting ya. Lalu aspek-aspek dasar dari segi record itu ada di custom cover. Electronic Records Management itu ada di Oladejo dan juga Havidesi. Kemudian record keeping dan metadata dari Kemis, digital signature to Bodres ya. Dan inilah salah satu bagian terciptanya konsep kriptografi. Kemudian record integrity dan authenticity itu dari National Academy, ini merupakan organisasi non-profit yang salah satu bergerak di bidang kearsipan. Lalu yang berkaitan sama preservasi itu ada dari Vigil. Jadi pastikan data-data ini nantinya bisa kalian pelajari juga ya. Karena untuk mempermudah dari sisi pemahaman yang nanti bisa kalian dapatkan. Dan setelah itu di TM14 saya akan menyampaikan lebih detail mengenai kriptografi. Jadi bagaimana kriptografi itu nanti bisa kita jadikan salah satu konsep dan juga dipastikan praktik kriptografinya insya Allah di TM14 juga saya akan sampaikan lebih lanjut. Jadi di dalam database bagaimana kriptografi itu dilakukan. Kemudian beberapa contoh kasus ya yang nanti bisa kalian dapatkan di skala industri. Nah, untuk di TM13 ini hanya pengantar dan merupakan bridging sehingga diharapkan kalian tidak serta-merta start dari awal ya di TM14 tapi sudah bisa melanjutkan dan bisa mendapatkan ya dasar-dasar yang cukup bisa kuat mengenai pemahaman terkait kriptografi. Oke, demikian dari saya untuk pembahasan di TM 13 ini ya, saya harapkan sudah cukup bisa menjadi gambaran kalian ya terkait keberadaan keamanan informasi di ranah record dan juga arsip. Dan saya harapkan nanti kalian bisa mengeksplor lebih lanjut dari beberapa referensi lain karena ini penting untuk bisa membuat pemahaman kalian menjadi lebih baik lagi nantinya. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat integrity CIA dan ditambah satu accountability ini untuk kebutuhan akses dan juga perubahan terekam. Ini terbagi menjadi beberapa bagian yang harus bisa dilihat. Tapi pada dasarnya CIA ini perlu diperluas dengan aspek accountability. Karena untuk apa? Karena di dalam record dan juga arsip, aktivitas terhadap record harus dapat ditelusuri dengan baik. Nah, memang sudah ada di ranah availability-nya ya, tapi itu hanya untuk memastikan keberadaan dari lingkup kedudukan legalitasnya. Jadi rekod tersedia saat dibutuhkan, berkaitan sama kontrak tersedia saat sengketa atau audit. Tapi kalau dari accountability-nya, akses yang nantinya harus bisa didapatkan. Karena di dalam availability itu tidak mungkin bisa digunakan tanpa adanya accountability. Siapa yang membuka, mengubah, dan juga menghapus dokumen itu akan menjadi satu bentuk manajemen mutu yang bisa digunakan. Nah, di sini ada satu pertanyaan pemantik. Jika dokumen tersimpan tetapi tidak dapat dibuktikan asli, apakah dokumen itu masih dapat berfungsi sebagai record? Nah, ini pasti menjadi satu pola pikir nanti yang bisa kalian gunakan ya. Bagaimana aspek kritis kalian harus bisa kalian tekankan di sini. Nah, silakan kalian bisa baca-baca dari beberapa literatur lain dan juga mungkin menggunakan beberapa sosial media pun juga dipersilakan. Nah, pada dasarnya ini akan bisa memahami keberadaan dari keamanan informasi di dalam record industri. Kalau kita sudah lihat keberadaan dokumen tersebut tersimpan tapi tidak dapat dibuktikan keasliannya, ya itu akan bisa berpengaruh atau tidak. Nah, silakan Anda bisa cermati kembali, kemudian bisa Anda pahami lebih lanjut ya. Nah, harapannya itu sebagai satu bagian untuk mudahan kalian terhadap pemahaman dari lingkup CIA dan accountability ini.
Dan kita sudah masuk ke ranah kriptografi. Mengapa kriptografi penting untuk arsip digital ya, dan juga record pastinya. Kriptografi ini membantu menjaga record sebagai bukti digital. Tidak hanya aman untuk dilakukan proses baca, tetapi juga dapat dibuktikan ya secara utuh, asli, dan juga sah. Karena mencakup beberapa aspek. Jadi aspek yang pertama dari encryption, kemudian berkaitan sama digital signature. Kemudian ada juga yang terkaitan sama hash atau checksum, dan juga kebutuhan terkait sebuah aspek penghubung ya, yaitu sertifikat. Encryption ini menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya sensitif. Sedangkan digital signature ini bisa membuktikan bahwa identitas penandatanganan dan juga integritas dokumen itu legal. Dan hash ini bisa mendeteksi setiap perubahan pada filenya. Ketika ada perubahan-perubahan yang nantinya ada kejanggalan ataupun anomali, nanti bisa dilakukan masuk ke ranah laporan inspeksi. Lalu sertifikat, ini menghubungkan tanda tangan dengan identitas yang sah, bahwa standar dari segi sertifikat digital organisasi itu juga harus bisa kita lihat ya. Tidak serta-merta kita diberikan kewenangan bagi organisasi apapun. Nah, di sini pasti ada keterkaitan kalau di Indonesia ada di Kementerian Komdiki. Nah, ini saya dapatkan dari Bodres ya. Jadi dalam Bodres inilah yang memang memiliki satu ide untuk bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang nanti mempermudah dalam lingkup organisasi digital. Dan itu sejak 2007. Jadi sudah cukup lama ya dari sisi konsepnya. Dan sampai sekarang pastinya banyak sekali perubahan-perubahan dan juga pemutakhiran dari setiap tindak lanjut di ranah teknisnya. Bagaimana hash sekarang sudah berkaitan sama aspek yang bisa lebih mendetil dan juga mempermudah ya dari segi mendeteksi setiap perubahan pada file. Ini beberapa mekanismenya dari yang ada di hash, enkripsi, dan juga tanda tangan digital. Jadi kerahasiaan, integritas, autentisitas, dan juga non-repudiation. Di dalam kriptografi itu perlu dipahami secara fungsional. Jadi mekanisme apa yang digunakan, apa tujuannya, kemudian risiko apa yang jika tidak dikelola. Nah, mekanisme ini mencakup dari beberapa bagian. Konsep salah satunya adalah tanda tangan digital. Nah, sekarang sudah sangat marak ya. Bahkan kalau di UPN itu ada namanya perangkat lunak, namanya DigiSign. Jadi kalau saya juga biasanya dengan menggunakan itu. Karena kita akan dipermudah dengan melakukan validasi secara langsung berbasis sistem. Jadi tidak hanya kita berikan satu PNG ataupun JPG yang nantinya merupakan tanda tangan kita. Nah, akan sangat liar kalau misalnya kita berikan seperti itu ya. Jadi seakan-akan semuanya diperbolehkan. Padahal ya dokumen-dokumen tertentu saja yang diperbolehkan. Nah, disitulah salah satu kebutuhannya yang berkaitan sama autentisitas. Jadi tanda tangan digitalnya bisa dipastikan bahwa hal itu legal dan juga memastikan sertifikat itu masih memiliki masa berlaku atau tidak. Ketika sertifikatnya tidak bisa digunakan kembali, kemudian tidak bisa dilakukan proses pelacakan dengan sistem, nah pasti akan dipertanyakan legalitas kondisi tersebut. Nah, berdasarkan Bodres ini, bahwa mengarsipkan tanda tangan digital saja belum cukup. Harus ada konteks validasi, sertifikat, dan juga metadata harus ikut dikelola. Jadi di dalam metadata memperjelas ini dokumennya kebutuhannya untuk apa. Kemudian diberikan deskripsi, kemudian diberikan juga dari kewenangan ya dari lembaga yang nantinya diberikan, apakah PN, apakah Komdigi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara risiko jangka panjang, kripto ini bukan solusi yang sifatnya otomatis. Jadi ada kekurangan yang harus bisa kita lihat di sini ya. Bahwa berdasarkan
Modres dan juga Vigil, ini memungkinkan bahwa adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan ya. Seperti misalnya kunci hilang tidak melakukan proses enkripsi saat dibuka ya. Karena untuk melakukan DigiSign biasanya kita menggunakan satu bentuk password dan password itu nanti bisa menggenerate ke dalam semacam barcode gitu ya. Kemudian sertifikatnya kadaluarsa, password yang dibagikan terkadang tanpa kontrol ya, dan juga algoritmanya mungkin usang, dan ini harus bisa dicermati dengan baik ya. Bahwa kedudukan by system itu tidak serta-merta semuanya menjadi solusi yang akan digunakan secara jangka panjang. Perlu ada beberapa hal yang harus bisa dijadikan solusi yang lain, baik dari segi faktor-faktor pemahaman, kemudian pemutahiran teknologi, dan lain sebagainya. Ada juga seperti metadata validasi yang hilang dan juga tidak adanya key is word ya. Nah, di dalam key is word ini organisasinya mungkin ada perubahan dari segi kewenangan yang sekarang digunakan. Jadi kalau dulu dia memiliki satu kewenangan ya untuk bisa memvalidasi, tapi kemudian berubah. Dan itu tergantung dari segi regulasi yang ada di dalam sebuah lembaga. Nah, ini beberapa studi kasusnya. Arsip kontrak industri bermasalah, jadi perusahaan menghadapi audit eksternal. Nah, auditor meminta kontrak vendor, laporan inspeksi, dan dokumen persetujuan internal. Namun ditemukan 3 versi kontrak. Tidak ada metadata versi, tanda tangan digital tidak dapat diverifikasi, folder kontrak masih dapat diakses mantan pegawai, dan sebagian dokumen terinskripsi tanpa dokumentasi kunci. Nah, ini silakan nantinya menjadi salah satu tugas yang bisa kalian gunakan ya, dan ini menjadi tugas mandiri. Jadi hal-hal apa saja yang harus bisa dicermati sama kalian? Record apa saja yang bermasalah? Karakter record apa saja yang gagal? Bagaimana peran metadata dalam kasus ini? Kemudian mekanisme kriptografi apa yang diperlukan? Lalu apa rekomendasi perbaikan prioritasnya? Jadi berdasarkan satu contoh kasus ini, di dalam arsip kontrak industri yang bermasalah, Anda diminta untuk bisa memberikan pendapat dengan 5 bagian yang harus bisa dilihat. Nah, ini berdasarkan dari hal-hal yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa perusahaan menghadapi audit eksternal dan diperlukan beberapa bagian yang harus dilakukan semacam konfirmasi. Jadi menurut kalian apa yang harus bisa dilakukan? 5 aspek ini saja yang menjadi satu hal yang harus bisa disampaikan ya oleh kalian. Dan saya harapkan bisa kalian berikan dalam bentuk Word saja. Jadi silakan menjadi refleksi dan mempermudah juga dari sisi kalian untuk memahami secara langsung ya. Jadi ketika teorinya sudah dapat, beberapa contohnya sudah dapat, Anda sudah bisa melakukan pelatihan daya pikirnya untuk bisa melihat dari setiap bagian ini apakah ada hal-hal yang bisa digunakan secara langsung atau ada tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan terlebih dahulu. Nah, dengan adanya 5 pertanyaan ini saya harapkan bisa membantu untuk itu. Oke. Dan di sini ini mungkin nanti saja karena saya harus bisa memastikan terlebih dahulu ya beberapa poin yang harus bisa dilakukan sama kalian. Jadi saya tekankan kalian cukup dengan melakukan refleksi dari masing-masing mahasiswa ya, dan dilihat dari poin-poin ini. Dan mohon tidak serta-merta semuanya dengan menggunakan AI, tapi memiliki cara pandang tersendiri ya. Jadi untuk kondisi saat ini tidak menggunakan AI terlebih dahulu, tapi kalian bisa baca dari beberapa literatur dan sertakan literatur yang kalian gunakan itu apa saja. Nah, ini sintesisnya. Jadi ketika bicara arsip yang aman, bukan sekedar tersimpan. Jadi ada satu konsep namanya record trash. Autentik, tersedia, utuh, terkendali, tervalidasi, dan juga terlestarikan.
Nah, dari segi kesiapan industri ini membutuhkan kombinasi record management, berkaitan juga sama metadata, akses kontrol, audit trail, dan juga kripto. Agar apa? Agar recordnya itu tetap bernilai sebagai bukti organisasi. Nah, ketika hal-hal ini tidak bisa dilakukan, dia tersedia tapi tidak tervalidasi. Nah, pastinya akan mempengaruhi dari keberadaan dokumen tersebut. Dia otentik tapi tidak utuh. Asal-usulnya jelas tapi tidak utuh. Ada perubahan-perubahan yang tidak terdokumentasi. Itu juga pasti akan bisa bermasalah. Dia terkendali sesuai dengan peran ya, yang melakukan validasi segala macam, tapi ujung-ujungnya tidak terlestarikan, tidak ada satu bentuk preservasi yang dilakukan. Pasti mempengaruhi juga dari segi format dan juga kuncinya ya, bahwa dari preservasi tersebut bisa dilakukan proses pelacakan kembali atau tidak. Bisa dipastikan validasinya itu berjalan atau tidak. Dan ini menjadi satu konsep yang sifatnya itu dalam satu bentuk siklus ya. Jadi otentiknya didapatkan, utuhnya juga harus bisa dilihat, ketersediaannya juga demikian. Bisa dilakukan proses pengendalian ya dari akses-akses yang nanti bisa dijadikan mediator ya untuk bisa menghasilkan satu bentuk yang sifatnya itu tervalidasi. Sehingga sudah tervalidasi, dia bisa masuk ke ranah preservasi yang memastikan bahwa secara jangka panjang itu bisa lebih dimanfaatkan kembali ke depannya. Tidak serta-merta hanya periode-periode tertentu, tapi keberadaannya ketika ada kebutuhan yang sifatnya urgent atau untuk kebutuhan ya, lead abdimas, penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat, itu pun juga bisa digunakan kembali. Jadi secara konsep itu bisa digunakan sebagai proses reuse namanya. Jadi di pelestarian inilah yang harus bisa kalian pastikan kalau unsur trust recordnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini berdasarkan dari beberapa referensi ya, dari Kastenhover dan juga Bodres. Nah, dua referensi itu yang harus bisa kalian lihat. Nah, di dalam leads, insya Allah saya akan upload dari dua referensi tersebut. Jadi kalian upayakan baca-baca juga ya untuk bisa memastikan kembali pemahaman kalian benar-benar utuh, bisa memiliki dasar dan juga bisa mengkritisi setiap hal-hal yang nantinya masuk ke ranah-ranah bagaimana kita bisa mempraktekkan setiap konsep manajemen record ini agar nanti bisa tersimpan, bisa berjalan ya setiap konsepnya dan kalian juga bisa menerapkannya di lembaga-lembaga yang nanti kalian dapatkan. Nah, ini beberapa sumber akademik yang digunakan. Kemudian ini merupakan rujukannya ya. Jadi kalau kita bicara masalah manajemen record, nah di situ ketentuan ISO memang sangat penting ya. Lalu aspek-aspek dasar dari segi record itu ada di Kastenhover. Electronic Record Management itu ada di Oladejo dan juga Havidesi. Kemudian record keeping dan metadata dari Kemis, digital signature to Bodres ya. Dan inilah salah satu bagian terciptanya konsep kriptografi. Kemudian record integrity dan authenticity itu dari National Academies, ini merupakan organisasi non-profit yang salah satu bergerak di bidang kearsipan. Lalu yang berkaitan sama preservasi itu ada dari Vigil. Jadi pastikan data-data ini nantinya bisa kalian pelajari juga ya. Karena untuk mempermudah dari sisi pemahaman yang nanti bisa kalian dapatkan. Dan setelah itu di TM14 saya akan menyampaikan lebih detail mengenai kriptografi. Jadi bagaimana kriptografi itu nanti bisa kita jadikan salah satu konsep dan juga dipastikan praktik kriptografinya insya Allah di TM14 juga saya akan sampaikan lebih lanjut. Jadi di dalam database bagaimana kriptografi itu dilakukan.
kemudian beberapa contoh kasus ya, yang nanti bisa kalian dapatkan di skala industri. Nah, untuk di TM13 ini hanya pengantar dan merupakan bridging, sehingga diharapkan kalian tidak serta-merta start dari awal ya di TM14, tapi sudah bisa melanjutkan dan bisa mendapatkan ya dasar-dasar yang cukup bisa kuat mengenai pemahaman terkait kriptografi. Oke, demikian dari saya untuk pembahasan di TM 13 ini ya, saya harapkan sudah cukup bisa menjadi gambaran kalian ya terkait keberadaan keamanan informasi di ranah record dan juga arsip. Dan saya harapkan nanti kalian bisa mengeksplor lebih lanjut dari beberapa referensi lain, karena ini penting untuk bisa membuat pemahaman kalian menjadi lebih baik lagi nantinya. Demikian dari saya, terima kasih.